Indonesia dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah, memiliki peluang emas untuk menjadi pemain kunci dalam rantai pasok global. Bayangkan jika setiap sumber daya alam yang kita miliki, dari nikel hingga bauksit, diolah di dalam negeri, menghasilkan produk-produk bernilai tambah tinggi yang siap diekspor ke seluruh dunia. Ini bukan hanya mimpi, tapi sebuah visi yang sangat mungkin diwujudkan jika kita memiliki komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi dan memastikan pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Jika hilirisasi ini berhasil, dampaknya akan sangat besar. Kita tidak lagi hanya menjadi pengekspor bahan mentah, tapi juga produsen barang jadi yang memiliki nilai jual tinggi. Ini akan menciptakan lapangan kerja yang sangat besar, meningkatkan pendapatan negara, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun, kita juga harus menyadari bahwa tantangan yang dihadapi tidaklah kecil. Korupsi adalah salah satu hambatan terbesar yang harus kita atasi. Jika korupsi merajalela, bukan hanya hilirisasi yang akan gagal, tapi juga seluruh potensi ekonomi Indonesia akan hilang. Oleh karena itu, kita harus bergandengan tangan dari pemerintah hingga masyarakat untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk hilirisasi digunakan dengan benar dan tidak ada celah bagi praktik korupsi. Selain itu, kita juga harus memastikan bahwa hilirisasi ini dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan sosial. Kita tidak ingin pertumbuhan ekonomi yang hanya menguntungkan segelintir orang, tapi merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Jika kita bisa mengatasi tantangan-tantangan ini, saya yakin hilirisasi industri di Indonesia akan menjadi kekuatan besar yang mengguncang struktur ekonomi global. Indonesia akan menjadi pusat produksi baru dengan produk-produk berkualitas tinggi yang diminati oleh seluruh dunia. Ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh kita sia-siakan. Selama ini, Indonesia dikenal sebagai pengekspor bahan mentah seperti nikel, bauksit, dan tembaga. Namun, melalui hilirisasi, bahan-bahan mentah ini diolah menjadi produk setengah jadi atau produk jadi yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Misalnya, nikel yang diolah menjadi baterai kendaraan listrik, bauksit menjadi aluminium, dan tembaga menjadi kabel atau komponen elektronik. Hilirisasi memberikan dampak ganda bagi Indonesia. Pertama, nilai ekspor Indonesia meningkat pesat. Bayangkan, jika sebelumnya Indonesia hanya mengekspor nikel dalam bentuk mentah dengan harga tertentu, kini Indonesia bisa mengekspor baterai kendaraan listrik dengan harga berkali-kali lipat. Kedua, hilirisasi menciptakan lapangan kerja baru dalam jumlah besar. Industri pengolahan bahan mentah membutuhkan tenaga kerja terampil, sehingga membuka peluang kerja bagi jutaan rakyat Indonesia. Dengan hilirisasi, Indonesia tidak lagi hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga menjadi pemain utama dalam rantai pasok industri global. Indonesia berpotensi menjadi pusat produksi baterai kendaraan listrik, aluminium, dan produk-produk olahan lainnya. Hal ini akan menarik investasi asing dalam jumlah besar, memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi global. Hilirisasi di Indonesia berpotensi mengubah struktur ekonomi global yang selama ini didominasi oleh negara-negara maju. Negara-negara yang selama ini mengandalkan impor bahan mentah dari Indonesia, kini harus beradaptasi dengan kenyataan bahwa Indonesia telah menjadi produsen produk jadi yang bernilai tinggi. Hal ini bisa memicu pergeseran kekuatan ekonomi global, di mana Indonesia memiliki peran yang semakin besar. Tentu saja, hilirisasi bukan tanpa tantangan. Indonesia perlu mempersiapkan infrastruktur yang memadai, tenaga kerja terampil, dan teknologi yang canggih untuk mendukung industrialisasi. Namun, dengan persiapan yang matang,
hilirisasi dapat menjadi kunci bagi Indonesia untuk mencapai kemajuan ekonomi yang berkelanjutan dan berperan sentral dalam panggung ekonomi global. Perlu dipahami bahwa hilirisasi bukan hanya tentang meningkatkan nilai tambah produk ekspor. Ini adalah tentang membangun fondasi industri yang kuat dan berkelanjutan di dalam negeri. Dengan memiliki industri pengolahan bahan mentah yang maju, Indonesia tidak lagi bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini akan memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dan mengurangi ketergantungan pada impor. Hilirisasi juga mendorong terciptanya ekosistem industri yang lengkap. Industri pengolahan bahan mentah akan memicu pertumbuhan industri pendukung lainnya, seperti industri logistik, transportasi, dan jasa keuangan. Hal ini akan menciptakan lapangan kerja yang lebih beragam dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan menjadi produsen produk jadi yang bernilai tinggi, Indonesia akan memiliki posisi yang lebih kuat dalam rantai pasok global. Indonesia tidak lagi hanya menjadi pemasok bahan mentah yang harganya ditentukan oleh pasar global, tetapi juga menjadi pemain penting dalam produksi produk-produk yang dibutuhkan oleh industri. Hal ini akan meningkatkan daya tawar Indonesia dalam perdagangan internasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia perlu menghadapi berbagai tantangan. Pertama, dibutuhkan membangun infrastruktur dan fasilitas produksi yang modern. Kedua, Indonesia perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi. Ketiga, Indonesia perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik investor asing. Namun, tantangan-tantangan ini juga merupakan peluang. Dengan strategi yang tepat, Indonesia dapat mengatasi tantangan-tantangan ini dan memanfaatkan peluang yang ada untuk menjadi kekuatan ekonomi baru. Hal yang sangat mengejutkan negara-negara maju bahwa hilirisasi industri di Indonesia memiliki potensi besar untuk mengubah lanskap ekonomi global. Seperti poin-poin penting berikut ini. Satu, pergeseran kekuatan ekonomi dari konsumen ke produsen. Hilirisasi memungkinkan Indonesia untuk tidak hanya menjadi konsumen produk olahan, tetapi juga produsen yang aktif dalam rantai pasok global. Hal ini dapat mengubah kekuatan ekonomi dunia, di mana negara-negara pengimpor bahan mentah harus beradaptasi dengan peran baru Indonesia sebagai produsen. Selain itu, Indonesia jadi memiliki peningkatan daya tawar. Dengan mengendalikan produksi produk bernilai tambah tinggi, Indonesia memiliki daya tawar yang lebih besar dalam negosiasi perdagangan internasional. Hal ini dapat mempengaruhi harga perdagangan global. 2. Transformasi industri global, di mana Indonesia berpotensi menjadi pusat manufaktur baru untuk produk-produk seperti baterai kendaraan listrik, aluminium, dan produk olahan lainnya. Hal ini dapat menggeser pusat gravitasi industri global dari negara-negara maju ke Indonesia. Selain itu juga akan mendorong inovasi dan pengembangan teknologi. Hilirisasi mendorong investasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi untuk menciptakan produk-produk inovatif dan meningkatkan efisiensi produksi. Hal ini dapat memicu gelombang inovasi industri baru tidak hanya di Indonesia tetapi juga dunia. 3. Dampak sosial dan lingkungan, terutama pada penciptaan lapangan kerja. Hilirisasi menciptakan jutaan lapangan kerja baru di berbagai sektor, dari pertambangan hingga manufaktur dan jasa pendukung. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, juga mendorong pembangunan berkelanjutan. Hilirisasi harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan yang baik dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan sangat penting untuk memastikan bahwa hilirisasi tidak merusak lingkungan hidup. 4.
Adapun tantangan dan peluang yang dihadapi antara lain. Perlu disiapkan pembangunan infrastruktur yang memadai, seperti jalan, pelabuhan, dan manufaktur yang sangat penting untuk mendukung hilirisasi. Demikian juga perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil di industri hilirisasi. Selain itu, dibutuhkan juga investasi besar untuk membangun fasilitas produksi dan mengembangkan teknologi. Pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik investor asing dan domestik. Selanjutnya, kita bahas fenomena penting lainnya yang perlu kita ketahui. Masalah kemandirian dan ketahanan ekonomi Indonesia. Hilirisasi mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor bahan baku dan produk jadi. Dengan memiliki industri pengolahan yang kuat, Indonesia dapat memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri, bahkan mengekspor produk bernilai tambah tinggi. Hal ini meningkatkan kemandirian dan ketahanan ekonomi Indonesia terhadap fluktuasi harga dan gangguan pasokan global. Di samping itu, hilirisasi juga mendorong diversifikasi ekonomi dari sektor pertambangan ke sektor industri manufaktur dan jasa. Diversifikasi ini membuat ekonomi Indonesia lebih terdiversifikasi sehingga tidak terlalu bergantung pada satu sektor saja. Kemudian, timbul pertanyaan, bagaimana peran UMKM dalam hilirisasi? Hilirisasi tidak hanya melibatkan perusahaan-perusahaan besar, tetapi juga UMKM yang dapat berperan sebagai pemasok bahan baku, komponen, atau jasa pendukung bagi industri hilirisasi. Keterlibatan UMKM dalam hilirisasi akan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di tingkat lokal. Selain itu, hilirisasi juga dapat mendorong pengembangan klaster industri di berbagai daerah. Klaster industri ini akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Memang untuk menghadapi itu semua, Indonesia akan menghadapi persaingan global yang semakin ketat dalam industri hilirisasi. Negara-negara lain juga aktif mengembangkan industri hilirisasi mereka sendiri. Oleh karena itu, Indonesia perlu terus berinovasi dan meningkatkan efisiensi produksi agar dapat bersaing di pasar global. Tantangan lain yang dihadapi adalah isu perubahan iklim yang dapat menjadi hambatan bagi industri hilirisasi. Indonesia perlu memastikan bahwa industri hilirisasi beroperasi secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Penggunaan energi terbarukan dan teknologi yang bersih sangat penting untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Adapun terkait hilirisasi dan kedaulatan energi, perlu diketahui bahwa khususnya nikel, Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, sehingga Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam produksi baterai kendaraan listrik. Hal ini akan memperkuat kedaulatan energi Indonesia dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil. Selain itu, hilirisasi juga dapat mendukung pengembangan energi terbarukan. Misalnya, aluminium yang dihasilkan dari bauksit dapat digunakan untuk membangun panel surya. Hal ini akan mempercepat transisi energi Indonesia menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kerjasama internasional dalam bentuk kemitraan strategis perlu dikembangkan. Kemitraan ini dapat berupa investasi, transfer teknologi, dan akses pasar. Indonesia dapat berperan aktif dalam forum-forum internasional untuk mempromosikan hilirisasi dan memperkuat posisinya dalam rantai pasok global. Selanjutnya, banyak dipertanyakan bagaimana dukungan pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang konsisten dan mendukung hilirisasi. Kebijakan ini harus mencakup insentif fiskal, kemudahan perizinan, dan kepastian hukum.
Pemerintah juga perlu terus-menerus melakukan pembangunan infrastruktur yang memadai untuk mendukung hilirisasi. Tentu saja pemerintah juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri hilirisasi. Investasi dalam pendidikan vokasi yang berkualitas sangat penting untuk menghasilkan tenaga kerja terampil yang dibutuhkan industri hilirisasi. Program-program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri harus terus dikembangkan. Kerjasama dengan negara-negara maju dalam transfer teknologi dapat mempercepat pengembangan industri hilirisasi di Indonesia. Program-program pertukaran pelajar dan pelatihan di luar negeri dapat memberikan kesempatan bagi tenaga kerja Indonesia untuk belajar teknologi baru. Kemudian, bagaimana dengan infrastruktur logistik? Pembangunan dan modernisasi pelabuhan dan bandara sangat penting untuk mendukung kelancaran arus barang dan jasa dalam industri hilirisasi. Pembangunan jalan dan kereta api yang terintegrasi dengan kawasan industri hilirisasi juga diperlukan untuk mempermudah transportasi bahan baku dan produk jadi. Last but not least, kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah perlu memberikan insentif fiskal seperti pengurangan pajak atau subsidi bunga untuk menarik investasi dalam industri hilirisasi. Selain itu, Bank Indonesia juga harus menjaga stabilitas, nilai tukar rupiah dan inflasi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Tidak kalah pentingnya, untuk menjaga industri hijau, penggunaan teknologi bersih dan ramah lingkungan harus diprioritaskan dalam industri hilirisasi. Hilirisasi industri di Indonesia memang memiliki potensi besar untuk mengguncang struktur ekonomi global, asalkan para pemimpin memiliki amanah, konsisten, berkomitmen dan berani memberantas korupsi. Dengan nilai tambah produk dalam negeri yang meningkat, Indonesia dapat menjadi pemain kunci dalam rantai pasok global dan mencapai kemandirian ekonomi. Namun, untuk mewujudkan potensi ini, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak terkait, mulai dari pemerintah, pelaku industri, hingga masyarakat. Selain itu, investasi dalam infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia juga sangat penting untuk mendukung hilirisasi industri yang berkelanjutan. Jika semua faktor ini terpenuhi, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi baru yang disegani di dunia.